Tahun 2006. Seorang peneliti di Jerman memasukkan sampel logam ke dalam mikroskop elektron. Bukan untuk sesuatu yang spektakuler, hanya pemeriksaan rutin pada sebilah pedang tua dari abad ke-17. Tapi apa yang muncul di layar membuatnya berhenti. Ada struktur di dalam baja itu. Struktur yang dalam buku pelajaran manapun, seharusnya, belum ditemukan manusia sampai tahun 1991. Tabung karbon berukuran nanometer. Diameter 50.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Tersusun rapi di dalam besi tua yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Pertanyaannya sederhana. Sangat sederhana. Tapi jawabannya membuat para ilmuwan garuk-garuk kepala. Bagaimana seorang pandai besi di abad pertengahan, tanpa mikroskop, tanpa laboratorium, tanpa pengetahuan tentang atom, berhasil menciptakan material yang baru bisa kita buat dengan alat canggih abad 21? Di kota Damaskus, Suriah, namanya lahir. Baja Damaskus adalah legenda yang tertulis di setiap bilah pedang yang lahir dari bengkel-bengkel tua di Timur Tengah. Para tentara salib pertama kali melihatnya saat Perang Salib abad ke-11 sampai 13. Mereka pulang dengan cerita yang terdengar seperti dongeng. Pedang yang bisa membelah batu tanpa kehilangan ketajamannya. Pedang yang bisa membelah selendang sutra yang jatuh di udara. Baja yang begitu kuat, konon tidak ada satupun pedang Eropa yang bisa bertahan dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi bukan hanya kekuatannya yang membuat orang terpana. Polanya. Di permukaan bilah, mengalir garis-garis berkilau seperti air yang bergerak. Mereka menyebutnya pola damas, motif yang seolah hidup, berubah saat kena cahaya. Setiap pedang punya pola yang unik, seperti sidik jari. Selama ratusan tahun, Damaskus menjadi pusat perdagangan pedang paling bergengsi di dunia. Para sultan, panglima perang, dan bangsawan dari Persia sampai Eropa rela membayar harga selangit untuk memiliki satu bilah. Richard Sihati Singa konon memiliki pedang Damaskus, walau beberapa sejarawan meragukannya. Tapi inilah bagian yang membingungkan. Biji besi mentahnya, inti dari semuanya, tidak berasal dari Suriah. Biji itu datang dari India Selatan, dari daerah yang sekarang disebut Tamil Nadu. Namanya baja Watts. Dilebur dalam kowi tanah liat, dicampur dengan karbon dari daun-daunan dan kayu tertentu, lalu dipanaskan selama berminggu-minggu. Lalu entah bagaimana, dan disinilah misterinya, pandai besi di Damaskus mengolah baja India itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh pandai besi manapun di tempat lain. Tapi bisakah kita menebak apa yang membuat proses itu begitu istimewa? Belum. Abad ke-18 tiba. Perdagangan baja Watts dari India mulai terganggu. Sumber biji besi langka. Kolonialisme mengubah rute perdagangan. Dan yang paling penting, pandai besi terakhir yang benar-benar tahu rahasia pembuatan baja Damaskus membawa ilmunya ke liang kubur. Tidak ada catatan tertulis. Tidak ada manual. Hanya tradisi lisan yang diwariskan dari guru ke murid. Dan ketika rantai itu putus, rahasia ikut hilang. Selama 200 tahun berikutnya, para pandai besi dan ilmuwan Eropa mencoba meniru baja Damaskus. Mereka gagal. Mereka bisa membuat pola di permukaan, itu mudah. Tinggallah beberapa lapis baja berbeda, tempa, ulangi. Tapi hasilnya? Hanya imitasi. Keras? Ya. Tajam? Lumayan. Tapi tidak pernah mencapai kualitas aslinya. Sampai pada titik tertentu, sebagian orang mulai percaya bahwa legenda baja Damaskus tidak lebih dari dongeng yang dibesar-besarkan. Mungkin para tentara salib hanya jatuh cinta pada cerita mereka sendiri. Mungkin kualitasnya tidak lebih baik dari baja Eropa biasa. Tapi tahun 2006 mengubah semuanya. Dua peneliti dari Technical University of Dresden, Peter Paufler dan Marianne Reibold, memutuskan untuk menguji sepotong kecil pedang Damaskus asli abad ke-17. Bukan untuk membuktikan atau membantah legenda. Hanya karena penasaran. Mereka memasukkan sampel itu ke mikroskop elektron resolusi tinggi. Dan di sanalah, di dalam struktur kristal baja yang telah berusia 4 abad, mereka menemukan sesuatu yang tidak mungkin ada. Karbon nanotubes.
Tabung karbon berukuran nanometer, ribuan kali lebih kecil dari yang bisa dilihat mata telanjang, tersusun rapi di dalam matriks baja. Tabung-tabung ini, yang secara resmi baru diidentifikasi oleh Sumio Iijima pada tahun 1991, sudah ada di pedang abad pertengahan sejak awal. Bukan hanya satu atau dua. Seluruh jaringan nanotubes, bercampur dengan nanowire cemented yang memperkuat struktur baja pada skala atom. Ini bukan kebetulan. Ini proses yang dirancang dengan sengaja. Coba pikirkan. Untuk membuat karbon nanotubes, laboratorium modern menggunakan reaktor kimia bersuhu tinggi, katalis logam tertentu, dan kontrol presisi terhadap aliran gas. Pandai besi abad pertengahan tidak punya semua itu. Yang mereka punya hanyalah api, palu, dan air. Tapi entah bagaimana, mungkin lewat percobaan selama berabad-abad, mungkin lewat kebetulan yang berulang, mereka menemukan formula yang tepat. Suhu yang pas. Waktu penempaan yang presisi. Jenis karbon yang spesifik dari dedaunan tertentu. Lalu proses pendinginan yang lambat, puluhan jam, mungkin berhari-hari, yang memungkinkan struktur karbon itu terbentuk. Pertanyaannya, apakah mereka tahu? Ilmuwan tidak punya jawaban pasti. Teori yang paling masuk akal, pandai besi Damaskus tidak sadar bahwa mereka menciptakan nanotubes. Yang mereka tahu, biji dari tempat tertentu, dicampur dengan bahan tertentu, dipanaskan dan ditempa dengan cara tertentu, menghasilkan baja yang luar biasa. Mereka melihat polanya, garis-garis seperti air, sebagai indikator kualitas. Tapi apa yang terjadi di dalam struktur atom baja itu, mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Atau, mungkinkah mereka tahu lebih banyak dari yang kita kira? Sebagian kecil peneliti membuka kemungkinan yang lebih radikal. Bahwa pandai besi abad pertengahan, tanpa pemahaman ilmiah modern, secara empiris menemukan proses yang sangat rumit. Lewat generasi, lewat trial and error, lewat observasi yang cermat, mereka mengoptimalkan setiap langkah sampai mencapai hasil yang bahkan laboratorium modern kesulitan menirunya. Ada analogi menarik di sini. Pandai besi Jepang menciptakan pedang katana dengan struktur berlapis yang sangat kompleks. Pandai besi Romawi menciptakan beton yang bertahan ribuan tahun lebih lama dari beton modern. Di setiap peradaban, selalu ada teknologi yang tampak terlalu maju untuk zamannya. Mungkin alasannya sederhana, manusia tidak perlu mengerti mengapa sesuatu bekerja untuk membuatnya bekerja dengan sempurna. Tapi pertanyaan yang lebih mengganggu masih tersisa. Apalagi yang sudah kita hilangkan? Sampai hari ini, tidak ada satupun yang berhasil membuat ulang baja Damaskus asli. Bukan karena tidak mampu secara teknologi, kita bisa membuat baja kuat, kita bisa membuat nanotubes di laboratorium. Tapi tidak ada yang bisa menggabungkan semuanya dengan cara yang sama. Yang menghasilkan pola yang persis sama. Yang menghasilkan ketajaman yang persis sama. Beberapa pandai besi modern, seperti Alfred Pendray di Amerika Serikat, berhasil mendekati. Dengan biji dari sumber tertentu, dengan proses tempa yang mirip, mereka menghasilkan baja dengan beberapa karakteristik yang sama. Tapi bahkan Pendray sendiri tidak mengklaim bahwa hasilnya identik dengan aslinya. Sementara itu, pedang-pedang asli Damaskus yang tersisa di museum dan koleksi pribadi terus dipelajari. Setiap analisis baru mengungkap lebih banyak misteri. Struktur yang lebih kompleks dari yang diperkirakan. Kandungan elemen jejak yang tidak biasa. Proses yang semakin sulit direkonstruksi. Dan ribuan kilometer dari Damaskus, di India Selatan, para arkeolog dan metalurgi masih menggali situs-situs produksi baja Watts. Mencari petunjuk. Mencoba menghubungkan titik-titik yang terputus selama berabad-abad. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di bengkel-bengkel tua Damaskus? Siapa pandai besi terakhir yang membawa rahasia itu? Dan mengapa tidak ada satupun catatan yang ditulis? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Ada sesuatu yang merendahkan hati dari cerita ini. Kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan bisa menjelaskan hampir semuanya. Tapi sesekali, potongan logam tua dari masa lalu muncul dan berkata dengan tenang, kalian belum tahu semuanya. Baja Damaskus bukan kasus terisolasi. Ini adalah pengingat bahwa sejarah manusia bukanlah garis lurus dari primitif ke modern. Ada puncak-puncak kecil di masa lalu,
Loncatan teknologi yang tidak sempat tercatat, hilang sebelum bisa diwariskan. Setiap peradaban punya versinya sendiri. Mungkin kita tidak akan pernah bisa membuat baja Damaskus lagi. Tapi mungkin, yang lebih penting, kita bisa menjaga agar pengetahuan lain tidak ikut hilang. Bertanya, mendokumentasikan, mewariskan. Karena apa yang hari ini terlihat mustahil, mungkin suatu hari ditemukan lagi dalam sepotong besi tua di museum. Kalau kamu suka konten misteri dan sejarah yang membuka mata seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Siapa tahu, cerita berikutnya bisa jadi lebih aneh dari yang kita kira.